Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Alamal, perkenalkan kami dari Huruf Ain. Saya, Nastiti Suwaswi Nurfiranti, bersama dengan rekan-rekan saya, Baihaki, Raya, Rifat, dan Sekar, akan melakukan presentasi. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hubungan Indonesia-Belanda A. Pada presentasi kali ini, kami memilih tema Kebudayaan Indis dengan fokus utama kami adalah Gedung Societe de Harmonie Batavia. Sebelum kami membahas lebih jauh mengenai Gedung Societe Harmoni Batavia, perkenankan saya memberikan penjelasan sedikit mengenai kebudayaan Indis. Indis berasal dari bahasa Belanda yang artinya Hindia Belanda atau Nederlands India. Jadi, kebudayaan Indis adalah pencerminan dari pola gaya hidup yang dianut oleh sebagian kecil masyarakat Nusantara pada masa kolonial. Kebudayaan ini mengalami masa kejayaan hingga awal abad ke-20. Pendukung kebudayaan Indis tidak hanya orang Belanda saja, tetapi juga golongan elit pribumi. Apa itu Gedung Societe Harmoni? Sebenarnya, tempat apakah ini? Societe Harmoni merupakan sebuah gedung perkumpulan sosialita Eropa, dalam hal ini adalah orang Belanda, pada masa itu. Gedung tersebut berlokasi di Rijswijkstraat, Batavia. Apabila kita melihat pada masa kini, gedung itu berada di sudut Jalan Veteran dan Jalan Majapahit, Jakarta Pusat. Oke, untuk penjelasan berikutnya dapat dilanjutkan oleh Raya. Silakan Raya. Kapan berdirinya Gedung Societe de Harmonie? Sebelumnya, Gedung Societe de Harmonie awalnya adalah benteng pertahanan kota Batavia. Lalu pada 1740, terjadi kerusuhan etnis Tionghoa yang mengakibatkan kerusakan pada benteng Rijswijk. Tahun 1810, Gubernur Jenderal Daendels membangun kembali Rijswijk. Pembangunan selanjutnya dilanjutkan oleh Gubernur Jenderal Raffles. Akhirnya, pada 18 Januari 1815, nama Rijswijk diubah menjadi Societe de Harmonie dan diresmikan oleh Raffles. Menjelaskan terkait apa saja kegiatan para sosialita Belanda di Gedung Societe de Harmonie. Yang pertama, gedung ini biasa digunakan untuk tempat berkumpul dan juga berbincang, kemudian menikmati secangkir kopi dan juga teh. Kemudian juga terdapat budaya-budaya orang Belanda itu seperti pesta minum alkohol, kemudian ada bermain biliar, bermain kartu dan juga berdansa. Kemudian gedung Societe de Harmonie selalu dipilih sebagai tempat berlangsungnya pesta dansa. Mengapa? Karena hal tersebut dikarenakan terdapat suatu ruangan yang mampu memuat 600 orang. Pesta dansa sendiri diselenggarakan dengan meriah. Pesta yang pernah diadakan di gedung ini antara lain ada pesta peringatan 250 tahun Kota Batavia pada tanggal 29 Mei 1869, kemudian ada pesta perayaan ulang tahun perkumpulan Societe 18 Januari 1940, dan juga ada perayaan hari ulang tahun Ratu Belanda pada tahun 1940-an. Kemudian gedung khusus kaum elit ini juga menjadi ajang adu gengsi pakaian mewah dan besaran gaji, seperti itu. Lantas, seperti apa kemewahan Gedung Societe de Harmonie? Berikut terlampir ilustrasi yang melukiskan Gedung Harmoni di kala itu. Selain beranda, dapat kita lihat taman di mana kaum sosialita berkongkong. Kita juga dapat melihat gaya desain interior Aula Societe de Harmonie di tahun 1880. Gaya arsitektur Indis pada saat itu berhubungan erat dengan percampuran budaya yang terjadi di tanah jajahan Hindia Belanda. Ciri khasnya yaitu bertembok tebal, berlangit-langit tinggi, berlantai marmer, dan di tengah bangunan terdapat sentral rumah besar, serta berhubungan langsung dengan beranda belakang dan beranda depan. Di sisi kiri dan kanan central room terdapat kamar-kamar tidur. Bahkan di samping bangunan utama berdiri bangunan pavilion yang berfungsi sebagai penginapan atau kamar tidur tamu. Bangunan biasanya terletak di atas tanah yang cukup luas, dengan kebun di depan, samping, dan belakang bangunan. Harmoni dipisahkan oleh lorong-lorong dan pilar-pilar di dalam gedungnya, seperti yang terlihat pada ilustrasi yang ketiga. Terdapat pula teras yang memiliki akses langsung ke taman-taman yang terletak di Rijswijk. Ciri khas lainnya yaitu penempatan beranda di sekeliling bangunan serta overstake atap yang dalam, untuk melindungi bagian dalam bangunan dari sinar matahari serta air hujan. Hal tersebut merupakan sebuah penyesuaian terhadap iklim tropis di Batavia. Bagian atap bangunan Harmoni dibuat lebar, luas, dan tinggi. Atap tersebut dimaksudkan agar bangunan menjadi lebih teduh dari panas sinar matahari. Atap ini merupakan panggilan dari kemewahan, di mana sering diadakan pesta dan perjamuan. Jendela-jendelanya dibuat lebar dan tinggi, yang bertujuan agar sirkulasi udara tetap terjaga di tengah udara yang lembab.
Gedung ini memiliki kapasitas yang cukup luas. Bahkan jumlah anggota Societat Harmoni 2 hari sebelum peresmian keseluruhannya mencapai 139 orang, termasuk banyak orang-orang Inggris. Societat Harmoni lantas digunakan untuk balai pertemuan. Terdapat sebuah ballroom atau ruang pesta besar yang digunakan untuk pertemuan para anggota perkumpulan. Setelah Indonesia merdeka, karisma gedung ini kian meluntur. Societat Harmoni terlupakan. Tempat yang dulunya merupakan tempat hiburan para elit Eropa, kini tidak lagi bergema seperti dulu. Bahkan ketika ditawarkan kepada pihak swasta, tidak ada yang menginginkan untuk investasi. Akhirnya pada tahun 1970-an, Societat Harmoni ditutup. Pada tahun 1985, gedung ini diruntuhkan. Ayunan Godam dan Martir perlahan tapi pasti menghajarnya hingga luluh lantaklah saksi bisu sejarah tentang kehadiran para sosialita Eropa di Batavia. Kali ini demi perluasan Jalan Majapahit dan sebagian untuk halaman kantor Sekretariat Negara. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Thank you well and tot volgende keer.